Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini saya agak menyimpang dari meramal dan membahas artis-artis dahulu karena ada sesuatu yang menarik yang ingin saya sampaikan. Dan akhir-akhir ini menjadi trending, jadi tentu saja ini pasti masyarakat Indonesia spotlightnya ke arah situ, dan ini adalah saat yang tepat untuk saya menyampaikan ini. Dan ini adalah sesuatu yang penting yang mungkin nggak banyak orang sadar, dan ini terlalu banyak, dan karena saya benar-benar pengen sharing ini, tapi boleh percaya boleh tidak, ini adalah fakta-fakta yang tersembunyi dari kasus penusukan Syekh Ali Jaber yang baru saja terjadi. Jadi jika kalian ingin mengetahui fakta apa yang tersembunyi, apakah disembunyikan, ataukah memang nggak ada yang sadar, ataukah memang sudah ada tapi kita semua nggak nyadar, ini akan dibongkar. Dan ini akan membuktikan apakah penusuknya memang gila atau tidak. Sebelum saya mulai, silahkan untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya jika kalian menyukai ulasan saya ini. Dan gak usah menunggu berlama-lama lagi, ini adalah fakta yang tersembunyi atau disembunyikan mungkin ya, tentang penusukan Syekh Ali Jaber yang terjadi beberapa saat yang lalu. Penusuk ini diketahui berusia 24 tahun, bernama Alvin Andrian, dan dia sebenarnya tinggal nggak jauh dari tempat penusukan itu. Dilakukan saat sedang menghadiri wisuda Hafiz Quran atau hafalan Quran, dan itu terjadi begitu cepat dalam hitungan detik dan tidak ada satupun orang yang mengira. Kemudian tersebar rumor bahwa si penusuk ini orang gila atau ada gangguan jiwa. Nah, ini yang membuat saya menarik. Ini yang membuat saya ingin membahas ini. Apakah betul gangguan jiwa atau tidak? Karena semoga setelah ini kita akan tahu gangguan jiwa atau tidak si Alvin Andrian ini tadi, atau AA kita sebut seperti itu. Nggak usah lama-lama lagi, ini adalah kartu-kartu saya. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak kalian semua, kita semua, untuk mengetahui satu hal yang unik. Dan ini sebenarnya sudah ada, pernah saya bahas 1 tahun yang lalu, dan saya ingin membahas lagi karena ini adalah sesuatu yang amat sangat berbahaya dan kita harus waspada. Apakah itu? Itu adalah filter bubble atau internet filter bubble. Nah, kalau melihat dari diksinya atau katanya, filter yaitu penyaring, bubble gelembung. Nah, apa yang dimaksud dengan filter bubble? Saya akan ambilkan pembahasan dari IDN Times karena saya pikir ini yang paling simple menjelaskan apa arti dari filter bubble. Dilansir Farnham Street, filter bubble adalah istilah yang menggambarkan bagaimana algoritma menentukan informasi apa saja yang akan kita temukan di internet. Kita tahu bahwa internet adalah tempat kita menemukan banyak sekali informasi. Tapi tahukah kamu bahwa informasi itu disaring dulu untuk diberikan kepada kamu? Jadi nggak terus kita melihat apa yang kita lihat itu yang kita dapat, bukan. Tapi ada satu pihak yang menyaring dulu informasi apa yang berhak untuk kita lihat dan kita akses. Nah, loh, kalian baru sadar kan? Kalian pikir bahwa saat kalian bertanya pada internet, maka dengan jujur mereka memberikan semua. Ternyata tidak. Filter bubble ada di mana-mana, terutama pada mesin pencari dan media sosial. Dengan adanya gelembung ini, kita akan disuguhi informasi yang terkait dengan apa yang biasa kita klik atau cari. Nah, ini kuncinya. Kita itu disuguhi dengan informasi yang sesuai dengan yang biasa kita cari. Misalkan kamu penyuka K-pop, kalau kamu cari terus dalam waktu beberapa saat, misalkan 3-4 hari, otomatis handphone kamu ini akan secara pintar itu akan bisa mempelajari kebiasaan kamu, dan dia akan mencoba menyenangkan kamu dengan menyuguhkan informasi yang kamu sukai. Oke, misalkan kalau kamu menyukai Blackpink, terus kemudian sering nyari Lisa Blackpink, kamu ketik Lisa, maka di halaman pencarian tentu akan langsung keluar semua Lisa Blackpink. Itu akan berbeda dengan mungkin om kamu yang menyukai kartun komedi The Simpsons. Nah, itu ada karakter adiknya Bart Simpsons namanya Lisa Simpsons. Nah, waktu dia ketik Lisa, ya otomatis yang keluar wajahnya Lisa, adiknya Bart Simpson. Atau mungkin ayah kalian pernah menyukai seorang aktris wanita dari Amerika Serikat, ini cantik, seksi, keturunan Latin dan kulit hitam, namanya Lisa Bonet. Nah, kemudian akan keluar ya
wajah beliau itu tadi. Jadi ternyata itu memang kepintaran mesin pencari, dan handphone kita atau TV kita atau apapun yang logonya smart itu untuk menyuguhkan apapun yang kita mau. Ingat, artinya apa dari sini? Internet hanya memberikan apa yang kita sukai. Yang kita tidak sukai otomatis tidak akan pernah diberikan. Nah, yang kedua, contoh sederhana dari filter bubble. Mungkin sebagian dari kita belum bisa membayangkan bagaimana filter bubble bekerja. Contoh sederhananya adalah fitur explore yang ada di Instagram. Kalau kalian memiliki Instagram dan kalian melihat di fitur explore itu keluar banyak foto dan video, itu otomatis ya foto dan video yang suka kalian ikuti atau sering kalian kepoin. Di halaman tersebut kamu bisa menemukan foto dan video yang kamu sukai kan? Itu karena Instagram melakukan tracking mengenai topik yang sering kamu cari. Instagram pun menyuguhkan konten yang serupa untuk membuatmu betah. Mereka juga menampilkan konten yang diunggah oleh orang-orang yang berada di sekitar kamu. Oke, itu belum tentu teman, tapi mungkin saja orang-orang di sekitar kamu yang memang diukur dari proximity atau kedekatan di mana kamu berada. Hal tersebut juga terjadi di mesin pencari. Walaupun kamu dan temanmu mengetikkan keyword yang sama, hasil yang muncul pasti akan berbeda. Kayak tadi saya ceritakan tentang Lisa. Nah, kalau mau ngetes, coba minta ke bapak, om, tante, teman, ketikan kata yang sama, maka yang muncul di mesin pencari pasti akan berbeda. Serem gak sih? Terus apa hubungannya dengan penusuk Syekh Ali Jabir? Tunggu dulu. Nah, yang keempat, filter bubble membentuk pribadi yang ignoran. Nah, ini mulai muncul nih. Ketiga dulu. Selain itu, situs-situs juga melihat profil kita. Banyak situs yang menawarkan konten berdasarkan browsing history, usia, gender, lokasi, dan data-data lainnya. Hasilnya kita akan lebih baik menemukan informasi yang relevan dan kita sukai. Jadi ternyata situs-situs itu juga ngelihat kita. Nggak kita aja ngelihat situsnya. Serem nggak sih? Jadi pas kamu nyalain handphone, masuk ke sebuah situs, otomatis dia akan tahu kamu siapa, usiamu berapa, laki-laki atau perempuan, atau laki-laki yang mencoba menjadi perempuan, atau kalian suka apa, musik yang kalian sukai apa, makanan kalian seleranya seperti apa. Semua mereka tahu berdasarkan kebiasaan yang kalian bentuk selama kalian memiliki handphone atau account tersebut. Oke, kita kembali ke keempat tadi yang saya salah baca. Filter bubble membentuk pribadi yang ignoran. Ignoran itu nggak peduli, bodoh amat. Penjelasan di atas mungkin tidak terdengar buruk, namun pada kenyataannya gelembung penyaring atau filter bubble tersebut mengakibatkan efek echo chamber. Echo itu pantulan, kayak kalau kita teriak di satu ruangan, terus kita dengar suara itu membalik ke kita, memantul, atau kita di gunung, terus kemudian dia memantul, atau di tempat yang luas tapi banyak bangunan memantul, itu echo. Nah, chamber itu adalah sebuah ruangan atau sebuah enclosed space, tempat yang tertutup. Artinya kita seolah-olah mengetahui semua hal yang terjadi di sekitar kita, padahal sebenarnya tidak. Ini membuat orang tidak mengerti kenyataan yang terjadi di luar sana, atau bahkan yang lebih parah, tidak mau tahu informasi penting yang dirasa tidak memiliki hubungan dengan dirinya. Gak peduli. Kalian suka K-pop, terus suka K-pop, gak peduli dengan yang lain-lain. Saat terjadi corona, terus kalian tiba-tiba gak peduli kalau harus menjaga kesehatan, cuci tangan, dan sebagainya. Kalian suka anime, terus kemudian jadi otaku, dan gak peduli dengan kita harus bekerja, harus cari nafkah, dan sebagainya. Seperti saya menyukai action figure seperti itu. Saya terus kemudian kerjaannya membeli itu hingga saya bangkrut dan sebagainya. Nah, ini membuat seseorang menjadi kecanduan. Dan ini adalah sesuatu yang disengaja oleh pembuat sosial media itu tadi. Nah, kalau kalian tidak menghentikan ini oleh diri kalian sendiri, maka ya sesuatu yang akan tidak kalian sadari akan kalian lakukan. Mulai nyambung ya dengan si penusuk ini tadi ya. Yang kelima, selain itu kita hanya mendapatkan satu sudut pandang saja. Algoritma yang tercipta dari filter bubble akan mengisolasi setiap orang secara intelektual. Maksudnya, mereka akan fokus pada sudut pandang informasi yang mereka sukai, sedangkan informasi yang berlawanan akan otomatis diabaikan. Ini bisa membentuk individu yang merasa dirinya paling benar atau anti kritik. Contohnya, kamu percaya bahwa bumi itu datar. Kamu percaya kan? Kamu akan lebih banyak mencari informasi yang mendukung percayaanmu tersebut. Ketika menemukan informasi yang menentang, maka dengan mudah kamu akan mengabaikan. Ini sebenarnya sifat dasar
manusia sebagai makhluk sosial. Misalkan kamu datang, si dia tuh nolak cinta aku padahal aku sudah gini. Aku kan udah bener kan ya, aku nggak salah kan ya. Kalau kamu mendapat jawaban tidak, enggak, kamu salah, kamu pasti akan nggak pedulikan itu. Dalam kondisi emosional, kamu menginginkan jawaban ya. Nah, ini sebenarnya sifat dasar manusia dari kecil sampai kita mati nanti dalam kondisi waras. Nah, ini kuncinya di sini. Nah, ini akan merubah seseorang menjadi seorang fanatik, menjadi seseorang yang benar-benar hanya fokus kepada hal tersebut dan tidak yang lain. Yang ditakutkan adalah dia menganggap hal yang lain itu kebalikannya atau menjadi terpolar. Tahu polar? Itu kutub. Atas, bawah, paling ujung. Sedangkan diantaranya itu sebenarnya banyak gradasi yang lain. Tapi kita terus kemudian menjadi seseorang yang terpolarisasi. Nah, kalian dengar kan istilah seperti itu? Politik ini membuat bangsa Indonesia terpolarisasi. Polarisasi itu terbelah. Seakan-akan kemarin kalau kita mendukung Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, kita akan menganggap semuanya betul. Di sisi yang lain, saat mendukung Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno akan merasa bahwa semua yang dilakukan itu betul. Padahal kenyataannya sekarang Pak Prabowo menjadi menterinya Pak Jokowi. Kita terus kemudian akan bingung. Nah, tapi itu yang memang terjadi. Hati-hati dengan sosial media dan handphone yang kita miliki. Ini belum selesai yang keenam, filter bubble menguntungkan para pengiklan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa internet adalah tempat yang nyaris tanpa privacy. Algoritma situs-situs di internet bisa mengenal profil kita dan menjualnya ke para pengiklan. Itulah mengapa iklan yang ditampilkan pada setiap orang sesuai dengan apa yang mereka sukai. Contohnya, kamu sedang ingin membeli rak buku dan mencarinya melalui Google. Iklan yang tampil di Facebook dan situs lain yang kamu kunjungi akan menawarkan berbagai jenis rak buku. Itu lagi adalah ulah-ulah dari algoritma di internet. Kalian pernah mengalami kan? Nah, kayak tadi saya jelasin, ya memang itu yang terjadi. Saat kalian mencoba untuk mencari sesuatu, maka selama beberapa hari kemudian, iklannya kemudian akan muncul menawarkan hal yang sama dari penjual yang berbeda. Mengapa? Karena penjual ini sudah membayar iklan untuk, nitip dong. Ntar nih kalau ternyata ada yang nyari-nyari lemari kayak gini, lu kasih tahu ke gue ya, ntar gue akan bayar lu. Nah, setelah itu pastikan iklan gue nih, lemari ini, itu muncul di, kita lagi nge-search apa, tiba-tiba muncul. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang halal saat ini. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah istilah tersebut diciptakan oleh Eli Pariser atau Pariser. Ini sepertinya orang Israel atau orang keturunan Yahudi ya. Aktivis internet Eli Pariser adalah orang pertama yang menggunakan istilah filter bubble yang mendeskripsikan sebagai personal ecosystem of information. Menurutnya, filter bubble akan memperkuat bias setiap orang. Dia berkata, dan dikutip oleh Fama Farnham Street, dunia yang dibangun dari kesamaan adalah tempat kita tidak bisa belajar apa-apa lagi. Efek filter bubble bisa dikurangi. Caranya gimana? Kita akan lihat sebentar lagi. Tapi basically, sebenarnya yang kita lihat di sini, ini adalah satu hal yang terjadi dan sebenarnya saya, kamu pun pasti mengalami. Tadi saya sudah ceritakan bahwa mungkin saja, saya masih bilang mungkin karena tidak bisa melakukan satu observasi terhadap si penusuk ini tadi, ini terjadi karena efek filter bubble dari informasi yang dia terima setiap saat sehingga mempolarisasi pikirannya untuk kemudian menggerakkan hatinya melakukan sesuatu. Nah, apakah itu mungkin? Mungkin saja. Itulah tugas seorang influencer, mempengaruhi pikiran kita untuk merubah behavior atau kelakuan kita. Kita akan melihat melalui kartu ini apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita harus menghindari itu. Yang pertama adalah kartu The Six of Swords. Dari kartu ini kita melihat bahwa orang-orang yang biasanya kemudian terpapar dan merubah behavior adalah orang-orang yang sedang kalut atau sedang memiliki sebuah masalah. Kalau mereka tidak memiliki masalah, mereka tidak mencari jawaban. Nah, jawaban yang mereka terima inilah yang kemudian terpapar oleh sesuatu yang negatif yang membuat mereka rela melakukan sesuatu yang ekstrim. Kebayang nggak kalau orang di brainwash untuk mempercaya sesuatu itu salah, maka dia akan percaya hal tersebut akan salah. Warna kuning akan menjadi hijau dan siang akan menjadi malam dan dia tidak akan peduli lagi. Di kartu ini terlihat seseorang menyeberang dari sebuah keadaan sungai yang lebih
bergelombang menuju ke tempat yang lebih tenang. Sebenarnya dia ini mencari ketenangan, tapi ternyata saat berjumpa di internet, dia mendapatkan jawaban bahwa cara untuk memperoleh ketenangan adalah dengan melakukan hal yang tidak terpuji itu. Oh tidak, mungkin di pikirannya itu adalah sebuah jihad, sesuatu yang terpuji, sesuatu yang mungkin di jalan yang tepat, dan dia berani melakukan itu tadi, bahkan dia pun tahu bahwa nyawanya adalah taruhannya. Ini terus kemudian akan menyamakan seorang suicide bomber atau seseorang yang mengebom atau teroris pengebom dengan seseorang yang rela untuk duduk berhari-hari di bandara menanti idolanya datang dari luar negeri. Sama-sama fanatik. Kalian pasti akan tahu bahwa orang-orang ini biasanya adalah orang-orang yang mencari ketenangan. Ada satu hal yang saya mungkin nggak ingin mengucapkan, tapi banyak orang mengatakan bahwa kenapa ya kebanyakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang di rumah mereka ini nggak terlalu kerasan atau ada masalah atau hal-hal yang lain yang membuat mereka ini harus mencari jawaban dari hal yang akan mereka temukan, dan ternyata hal ini membuat malah semua ini jadi runyam. Ini yang saya lihat, dan yang saya lihat juga adalah ini semua terjadi secara berulang kali dengan dosis yang terjadi setiap hari dan membuat dia ini membuat sebuah realita baru dalam filter bubble-nya. Nah, ini harus kita lihat pertama kali diri kita. Kita menghadap ke cermin, melihat diri kita seperti itu atau tidak. Ada tidak fanatisme? Apakah kita menerima pendapat orang lain ataukah kita hanya benar-benar memegang teguh apa yang kita anggap benar? Tapi kan ini agama. Kita harus pastikan lagi bahwa dalam setiap agama ada sebuah toleransi untuk bisa menerima perbedaan apapun itu. Jadi di kartu ini terlihat seseorang yang memainkan akrobat, membolak-balik itu semua dan membuat dia semakin mahir. Tapi filter bubble ini membuat kita semakin gila. Ada gangguan jiwa yang akan muncul saat kita mengulang-ulang ini tadi dan menganggap ini adalah sebuah kebenaran yang hakiki. Jadi pastikan kalian tidak begitu. Lihat orang di sekitar kita, apakah ada kecenderungan seperti itu. Selamatkan mereka sebelum ini menjadi runyam. Kadang-kadang kita akan melihat si A ini orangnya baik kok, mereka ini enggak ini dan sebegitu, tapi tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang ekstrim. Nah, dan kembali lagi, ini semua langsung terlihat dari sikapnya yang memang keras kepala. Tiba-tiba ada perubahan sikap. Tadinya orangnya ramah, baik, terus kemudian dia jadi seseorang yang ignoran, tidak peduli. Dia jadi orang yang mau menang sendiri. Orang yang terlihat ingin mempertahankan keyakinannya. Nah, orang-orang seperti ini langsung akan terlihat kok. Ini juga langsung akan bisa kita rasakan. Dan kita bisa nanya ke teman kita, saya ini jadi seperti apa? Nah, ini sesuatu yang juga harus kita waspadai. Hati-hati saat kita masuk ke dalam situ, maka ini adalah sebuah lubang yang kita tidak akan bisa memanjat keluar lagi. Dan hati-hati jika ternyata ada sebuah change of behavior yang terjadi yang kita tidak sadar, tapi mungkin orang terdekat kita mengetahui. Kartu ini menunjukkan bahwa kita dalam kondisi seperti ini akan menjadi seseorang yang kekeh, yang selalu keras, dan itu mulai berbahaya. Berikutnya lagi adalah kita atau orang-orang ini terus kemudian menjadi suka paranoia terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Seharusnya informasi seperti pedang-pedang ini memberikan sebuah ketenangan batin, tapi tidak buat dia. Semua informasi ini dianggap menjadi sesuatu yang menyakitinya atau harus diberantas. Nah, ini membuat tidurnya tidak nyenyak. Padahal sebenarnya hidupnya baik-baik saja. Dia terus kemudian melihat ini semua menjadi sebuah ancaman baginya dan dia harus turun tangan melakukan atau meredam ini. Ini adalah sesuatu yang berbahaya. Dan kita langsung juga bisa lihat orang-orang seperti ini biasanya akan terlihat mulai meninggalkan kebiasaan lamanya. Tiba-tiba dia menjadi brewokan, atau menjadi gondrong dan gak karuan dan sebagainya. Dia ini seperti berpindah dunia dan melupakan apa yang menjadi hal positif yang tadinya dilakukan. Nah, ini juga yang saya lihat dari kasus penusukan Syekh Ali Jaberina. Yang dipercaya dia sempat menghilang dulu dan terus kemudian dia kembali lagi. Pasti ada perubahan sikap, dan perubahan sikapnya ini bukan terus menjadi seseorang yang tenang, tawaduk, atau terus kemudian orang yang suka menasihati orang lain. Bukan. Dia pasti akan menjadi penyendiri.
dia akan berusaha untuk berkelompok dan berteman dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang sama. Dan dia akan mengasosiasikan dirinya dengan orang-orang ini tadi. Hati-hati. Jika ini semua terjadi, mendingan suka Harry Potter terus kemudian kemana-mana pakai jubah Harry Potter. Enggak juga sih. Tapi ini harus kita waspadai dan hati-hati terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, dan berikutnya lagi adalah orang-orang ini biasanya adalah orang-orang atau gejala yang muncul di sini yang tersembunyi dan disembunyikan oleh mereka. Ini adalah gejala untuk melihat sesuatu selalu dari negative angle atau selalu dari sisi buruk. Jadi selalu ada masalah dalam setiap solusi. Bukan selalu ada solusi dalam setiap masalah. Orang ini akan selalu ngomentarin sesuatu. Dan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikir, itu akan dibilang jelek. Misalkan ya itu tadi, kembali lagi. Jangan K-pop dan nanti dianggap saya membenci K-pop, padahal saya dengerin juga BTS. Nah, misalkan saya menyukai bubur yang tidak diaduk. Nah, terus kemudian saya akan bilang, bubur yang diaduk itu apa-apaan sih, nggak menghargai meletakkan itu tadi. Harusnya pelan-pelan. Dan dia diaduk itu kan jadi kayak sampah. Jadi kayak, nah, dia mulai mengasosiasikan ketidaksetujuannya dia dengan hal-hal yang sifatnya itu polar, yang ekstrim. Ini yang akan mulai terlihat. Hati-hati dengan diri kalian. Kalian mulai membenci sesuatu berlebihan, mulai berkomentar terhadap sesuatu secara ekstrim, dan membenci sesuatu dengan sarkas. Kalian mungkin sudah dipengaruhi oleh internet filter bubble itu tadi, dan kalian harus mencoba untuk samain search engine kalian dengan teman yang agak netral lah, seperti itu. Nah, dan ini semua kemudian akan merubah sikap. Ini akan membuat kita menjadi seseorang yang judgmental, orang yang akan melakukan satu ingin membalance sesuatu, ingin membuat ini jadi adil. Misalkan ada seseorang yang melihat etnis ini dizolimi di negara ini dan ini harus dibela. Oke, saya juga setuju. Tapi mencerna informasi itu setiap hari, datang ke kajian yang selalu membahas hal itu, bertemu dengan teman-teman yang seperti itu, terus kemudian membuat kita menjadi seseorang yang kita bilang ekstremis. Dan kita akan kemudian mau berani meninggalkan pekerjaan, mengikuti perjalanan yang jauh, melakukan demo, atau mungkin kalau dulu langsung pergi ke sebuah negara. Mereka menganggap bahwa dengan meninggalkan semua hal yang ada dan melakukan satu pembelaan di sana, itu adalah jalan yang harus ditempuh. Kadang kita berpikir, saya kenal loh sama dia. Dulu waktu dia SD, SMP, dan SMA, pribadi yang pengasih dan gak ada masalah. Tunggu dulu. Hal ini bisa menyerang siapapun. Seorang profesor yang pendidikannya tinggi sekalipun bisa menjadi seseorang yang berbeda saat dia terpapar oleh sebuah hal sama berulang kali. Inilah keajaiban dari internet. Dan sifat judgmental ini tentu saja akan berakibat pada hal yang lain. Ini harus dibeli dan itu tidak murah. Nah, lalu bagaimana agar kita nggak seperti itu? Bagaimana agar kita tidak menjadi gila juga? Karena saya di titik ini akan bilang, ya sebenarnya dia memang benar-benar gila, tapi bukan gila seperti orang yang hilang ingatan, tapi gila karena terpapar sebuah ekstremisme. Ekstrim adalah sesuatu yang amat sangat, sesuatu yang sudah di titik ujung dan dia rela melakukan apapun untuk melakukan itu. Ini adalah hal yang sama dengan tadi, misalkan menguntit idolanya, mengumpulkan banyak poster foto dan kemudian setiap hari menonton video yang sama berulang kali tentang idolanya. Hati-hati, itu mungkin saja sudah terjadi kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tahu bahwa sebenarnya internet atau teknologi ini memang adalah sebuah hal yang berguna, tapi berbahaya. Tapi untuk agar kita tidak terpengaruh, kita harus melihat itu sebagai sesuatu yang berguna dulu. Caranya adalah simple. Kita mencoba melakukan pengaturan agar kita tidak terpapar oleh sesuatu yang sama. Itu artinya apa? Kita coba untuk melihat hal-hal yang lain. Kita coba untuk tidak fokus kepada satu hal saja. Dan di dalam hati kita akan tahu bahwa, tunggu dulu nih, sosial media, lo nggak ngasih nih sesuatu yang benar. Lo hanya ngasih sesuatu yang gue mau. Nah, that's why kita harus lebih waspada. Kita harus membuka ikatan
mata kita. Dengan cara apa? Dengan menggesekkan ikatan tali ini ke pedang yang ada di belakang. Jadi yang pertama, ikatannya harus dilepas dengan cara kita mencoba untuk melihat dan mengkonsumsi banyak hal yang positif yang lainnya yang ada di sekitar kita, walaupun mungkin itu tidak kita sukai. Belajar makan makanan yang nggak kita, mungkin melihat alternatif baru. Menerima pandangan seseorang yang ya nggak harus selalu sama. Mencoba untuk bertoleransi, dan dengan seperti itu maka penutup mata kita akan terbuka. Dan berikutnya lagi adalah mencoba untuk memilah-milah informasi. Nah, orang ini sengaja tinggal jauh dari rumahnya, mengetuk si medali itu tadi untuk menjadi sesuatu yang bagus. Dia harus tahu mana yang harus dipukul, mana yang harus dibiarkan, mana yang harus dibentuk, mana yang harus ditinggalkan. Nah, dengan seperti ini kita akan tahu bahwa semuanya tidak benar, maka karena itu hanya hal yang benar saja yang akan kita cerna. Benar artinya apa? Artinya memang harus terbebas oleh sebuah hal yang mempengaruhi yang lainnya. Kalau memang itu benar satu titik, maka kita harus membuktikan dari banyak titik yang lainnya. Kalau ada orang yang bilang bahwa corona itu nggak ada, kita harus cari tahu, benar nggak ada. Kalau ternyata lebih banyak bukti yang menemukan itu, ya artinya kita harus percaya bahwa corona atau COVID-19 ini ada. Tapi mencarinya jangan di satu gadget. Kita harus coba bertanya kepada orang lain, melihat dari gadget yang berbeda, dan melepaskan diri dari ikatan setan yang ada ini tadi. Nah, dan saya lihat ini juga bahwa si penusuk Syekh Ali Jaber ini juga pasti nggak punya seorang guru. Jadi kita harus memiliki seorang guru. Jangan menjadikan Google Search atau browser internet sebagai guru kita. Kita harus mencari sosok manusia yang harus bisa kita tanyakan di exact question. Kita harus menanyakan pertanyaan itu dengan tepat dan dia harus menjawab dengan akurat. Dan setelah itu tidak hanya itu saja, kita harus meng-cross-check jawabannya. Karena ingat, di era seperti ini, informasi bisa datang dari banyak sumber dan tidak semua informasi itu fakta yang benar adanya. Nah, kartu ini menunjukkan bahwa pemahat ini harus bertanya kepada orang yang lain agar ini bisa diverifikasi. Dan kita harus berlaku adil. Ini artinya apa? Kita lihat bahwa saat kita bertemu dengan seorang manusia, walaupun dia berbeda pendapat, kita harus adil bahwa bahwa mereka ini adalah manusia juga, dan kita harus melihat sudut pandangnya seperti apa. Kita akan coba mengerti, terus kemudian akan kita temukan titik di mana kita akan bisa saling mengambil keputusan, walaupun mungkin akhirnya kita tidak setuju, tapi kita sudah mendengarkan pendapatnya secara lengkap. Kita tidak memangkas informasi atau tidak mendengarkan informasi yang terpangkas dan sengaja untuk melakukan itu dan kemudian percaya begitu saja. Di kartu ini semua harus adil, menggunakan pikiran yang digambarkan oleh pedang dan selalu melihat ke depan. Berikutnya lagi adalah tahu bahwa semua hal yang terjadi itu tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kartu ini menunjukkan harapan. Cawan yang mengandung air ini adalah sesuatu yang kita inginkan. Bahkan kita tidak hanya menginginkan air, kita lihat kita menginginkan ada hal-hal yang lain. Tapi hati-hati, kadang-kadang di situ terjadi sebuah jebakan. Internet mengarahkan kita untuk menyukai sesuatu yang kita mau. Tapi coba lihat, kalian suka apa? Kalian masuk ke situ, saya yakin pasti ada iklan. Dan kalian pasti akan nonton iklan itu tadi. Nah, ini yang harus kita waspadai. Dan hati-hati terhadap informasi yang akan kita nikmati itu nanti. Dan yang pasti, kita harus mencoba untuk menerima keadaan apapun itu. Petani ini menanam sesuatu dan ternyata yang tumbuh itu berbeda dengan apa yang diharapkan. Ini artinya apa? Kita harus mulai menerima satu kondisi dari orang lain. Satu kondisi yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita yakini dan kita inginkan. Dan kita harus benar-benar mempelajari dan mengambil satu saripati dari hal tersebut tadi. Jangan langsung kecewa, kemudian menjadi ekstrim, dan melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, ini tadi adalah hal-hal yang masih tersembunyi atau mungkin sengaja disembunyikan bukan oleh siapapun, tapi oleh para penyedia informasi di internet ini yang ternyata telah membuat kita semua menjadi seperti ini. Jadi, jawaban yang pertama, apakah dia gila atau tidak? Saya yakin ya dia gila, gangguan jiwa. Tapi gilanya bukan seperti orang-orang yang terus kemudian jadi gila, lupa ingatan dan sebagainya, karena ada yang menyampaikan bahwa dia ini masih suka selfie, makan bakso dan sebagainya. Hati-hati. Orang gila itu tidak seperti itu. Gila zaman now atau di era new normal ini itu berbeda. Gilanya adalah dengan percaya kepada satu hal, bahwa hal itu baik dan hal itu jelek.
dan mempercayai bahwa Syekh Ali Jaber adalah seseorang yang harus ditikam, itu tentu saja adalah sebuah kepercayaan yang gila. Dan itu semua dibentuk oleh internet bubble filter yang kita saat ini pun sedang terkungkung di dalamnya. Dan harapan saya setelah kalian menonton video ini, membagikan informasi ini sebanyak mungkin. Gak usah videonya, kalau enggak kalian hafalin aja, dan kalian cerita kepada orang-orang untuk lebih berhati-hati. Dan coba paling gampang cari 2 device yang berbeda dan dengan kepemilikan yang berbeda. Lihat, cari satu yang misalkan Denny Darko seperti itu, dan lihat di bawahnya akan muncul apa. Kalau kalian suka video ramalan, ya otomatis kalian akan suka menonton ramalan. Kalau kalian suka video politik, ramalan politik saya yang akan muncul. Tapi seperti itulah adanya. Dan harapan saya, kita semua, walaupun kita selalu digiring untuk menjadi gila dan lupa ingatan dan menjadi gangguan jiwa untuk bisa percaya kepada sesuatu yang mungkin tidak sebenarnya terjadi, kita harus tetap melakukan itu tadi. Yang paling penting lagi adalah mulai kurangi penggunaan gadget. Jangan terus kemudian kita menjadi tergiring, menambah dosis, dan menjadi seseorang yang tidak kita inginkan. Nah, ini adalah ulasan dari saya. Semoga Syekh Ali Jaber segera diberikan kesembuhan, dan untuk siapapun segera cek kondisi kewarasan kalian sekarang juga sebelum kalian menjadi korban berikutnya. Korbannya tidak hanya Syekh Ali Jaber, tapi juga si AA ini tadi. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.